Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelku Iksandra Nurcahyanti. Kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Tutorial yang saya akan berikan yaitu penggunaan sebuah fungsi if then dan select case. Oke, yang pertama kita buka new project. Kemudian name-nya bisa kita ubah, untuk lokasinya juga bisa kita ubah, dan solution name-nya juga otomatis akan berubah jika name-nya juga diganti. Baik, ini merupakan tampilannya, tinggal kita rubah saja. Untuk item-item yang kita butuhkan yaitu ada group box. Di sini saya membutuhkan 2 group box. Kemudian ada label, saya membutuhkan 6 label. Kemudian combo box, lalu text box 1, text box 2, text box 3, 4 dan 5, dan yang terakhir yaitu button. Saya membutuhkan 2 button. Kemudian untuk warnanya, backgroundnya kita bisa merubah melalui properti ini di back color atau background image. Kemudian pada setiap group box ini pun backgroundnya juga bisa kita rubah, pada group box 2 nya juga bisa kita rubah. Kali ini saya akan merubah nama-namanya pada setiap item ini. Oke, inilah tampilan dari aplikasi persewaan hotel yang sudah saya rubah nama-namanya. Tadi pada grup box 1 saya ganti data hotel, yang grup box 2 navigasi, kemudian pada label 1 sampai 6 ini saya rubah label 1 jenis kamar, kita ubah melalui properti, kita ganti pada teksnya. Lalu pada label 2 lama menginap, di bagian teksnya. Lalu pada label ketiga properti, bagian teksnya kita ganti harga sewa per hari. Label keempat kita ganti biaya sewa kamar. Label kelima jumlah bayar, dan yang terakhir kembali. Kemudian pada combo boxnya kita ganti di bagian properti, name-nya kita ubah menjadi CB satuan. Itemnya kita masukkan itemnya seperti VIP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, lalu kita oke. Kemudian text box satunya namanya kita ganti TXT lama. Kemudian text box yang kedua kita ganti TXT hari. Lalu text box yang ketiga kita ganti name-nya TXT sewa. Lalu yang keempat kita ganti dengan TXT bayar, dan yang terakhir text boxnya ini kita ganti dengan nama TXT kembali. Lalu pada button 1 teksnya kita ganti nama menjadi new dengan tambahan simbol dan, agar ada sebuah garis bawahnya ini. Kemudian pada name-nya kita ganti menjadi BT new. Lalu yang terakhir pada close, teksnya kita ganti nama dengan close, dan kita beri tambahan dan, agar ada garis bawahnya ini untuk memberikan fungsi saat kita klik keyboard Alt plus C ataupun Alt plus new. Kemudian pada button close nya ini name-nya kita ganti BT close. Lalu kita bisa memberikan tambahan dibuat oleh siapa begitu. Dan kemudian pada tutorial yang terakhir ini kita akan masukkan sebuah codingnya. Kemudian kita akan memasukkan sebuah codingnya pada form 1 ini. Codingnya kita tulis mi.text sama dengan tanda petik aplikasi persewaan hotel, tanda petik. Selanjutnya mi.start position dengan form start position center screen. Lalu kita masukkan lagi kodenya pada CB satuan, kita klik 2 kali.
Nah, pada CB satuan tadi kita sudah memasukkan kodenya, ada if mi titik CB satuan titik teks sama dengan tanda petik VIP tanda petik then, kemudian bawahnya mi titik txt hari titik teks sama dengan harganya yaitu 750.000. kemudian selanjutnya else if mi titik CB satuan titik teks sama dengan tanda petik kelas 1 tanda petik then, lalu mi titik txt hari txt teks sama dengan 500.000. lalu bawahnya else if mi titik CB satuan titik teks sama dengan tanda petik kelas 2 tanda petik then, bawahnya yaitu mi titik txt hari titik teks sama dengan harganya 300.000. lalu else if mi titik CB satuan titik teks sama dengan tanda petik kelas 3 tanda petik then, kemudian mi titik txt hari titik teks sama dengan 150.000. lalu kita masukkan kodenya lagi pada txt lama. Kita tulis kodenya dim AA, BB, CC, as new double, enter, AA sama dengan file buka kurung txt lama titik teks tutup kurung bawahnya BB sama dengan file buka kurung txt hari titik teks tutup kurung enter, CC sama dengan BB dikali AA, enter, txt sewa titik teks sama dengan CC. kemudian pada text box txt hari kita klik 2 kali, kemudian pada txt hari kita tulis kodenya sama seperti txt lama, dim AA sama dengan BB sama dengan CC, as new double, enter, AA sama dengan file buka kurung txt lama titik teks tutup kurung, lalu enter, BB sama dengan file buka kurung txt hari titik teks tutup kurung, enter, CC sama dengan BB dikali AA, enter, txt sewa titik teks sama dengan CC. kemudian pada text box bayar txt bayar ini kita klik 2 kali, kita masukkan kodenya dim AA, BB, CC, as new double, enter, AA sama dengan file buka kurung txt sewa titik teks tutup kurung, BB sama dengan file buka kurung txt bayar titik teks tutup kurung, kemudian CC sama dengan BB dikurangi AA, lalu bawahnya txt kembali titik teks sama dengan CC. selanjutnya kita masukkan kode pada button new, kita tulis kodenya mi titik txt lama titik clear buka tutup kurung, lalu mi titik txt hari titik clear buka tutup kurung, lalu mi titik txt sewa titik clear buka tutup kurung, lalu mi titik txt bayar titik clear
buka tutup kurung, lalu mi titik txt kembali titik clear, buka tutup kurung, yang terakhir mi titik txt lama titik fokus, buka tutup kurung. Kemudian pada button close kita klik 2 kali, kita tulis kodenya mi titik close buka tutup kurung. Oke, inilah merupakan kode dari aplikasi persewaan hotel yang menggunakan fungsi if then. Ini merupakan kodenya. Lalu kemudian kita akan mencoba menjalankannya. Kita tekan F5 pada keyboard. Di sini pada jenis kamarnya ada beberapa bagian, yaitu ada VIP, harga sewa perharinya ada 750.000. Kemudian jenis kamar kelas 1, harga sewa perharinya 500.000. Kemudian kelas 2 dengan harga sewa 300.000, lalu yang terakhir kelas 3 ada harga sewa perharinya 150.000. Kemudian kita coba mengetikkan lama menginapnya, kita misalkan 5 hari. Lalu biaya sewa kamarnya langsung muncul otomatis, yaitu biaya semuanya 750.000. Lalu jumlah bayarnya kita ketikkan dulu, misalnya jumlah bayarnya yaitu 850.000. Maka kembaliannya akan otomatis muncul di sini, yaitu 100.000. Lalu jika sudah, kita bisa mengklikkan button new ini ataupun kita ketik lewat keyboard Alt+N. Kemudian kita bisa mengeluarkannya dengan mengklikkan button plus ini ataupun Alt+C. Baiklah, itu tadi merupakan tampilan dari aplikasi persewaan hotel yang menggunakan fungsi if then. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mencobanya melalui aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Terima kasih semuanya.